Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yu Jaem. Pernahkah kalian merasa menjadi orang asing di rumah sendiri? Tepat jam 3 pagi, saat dunia masih tertidur, sebuah pesan WhatsApp dari ibu mertuaku menghancurkan seluruh harga diriku. Dia menulis, liburan ke Paris ini hanya untuk darah daging keluarga Harbani, menantu dilarang ikut. Lebih hancur lagi, suamiku, lelaki yang aku bela mati-matian, hanya diam dan menyuruhku tahu diri. Mereka lupa satu hal, rumah yang mereka tinggali, mobil yang mereka kendarai, dan tiket yang mereka banggakan. Semuanya dibayar oleh kartu kredit atas namaku. Hari ini, aku tidak akan menangis. Aku akan membiarkan mereka terbang menuju impian, lalu menjatuhkannya tepat di pintu bandara. Karena saat mereka menyebutku, orang luar, mereka lupa bahwa orang luar inilah yang memegang kunci nasib mereka. Selamat datang di sebuah perjalanan tentang harga diri, pengkhianatan, dan sebuah pembalasan yang paling elegan. Inilah kisahku. Layar ponsel Ayu menyala di tengah kegelapan kamar tepat pukul 3 pagi. Cahaya putihnya terasa menyengat mata. Namun isi pesan di grup keluarga besar Harbani jauh lebih menyakitkan daripada radiasi ponsel itu sendiri. Bu Harbani mengirimkan foto tiket pesawat kelas bisnis tujuan Paris untuk 6 orang. Di bawah foto itu, sebuah pesan singkat terbaca seperti vonis mati bagi perasaan Ayu. Bu Harbani menulis bahwa liburan kali ini hanya untuk keluarga inti, darah daging asli Harbani, sehingga Ayu diminta tidak perlu repot berkemas karena namanya tidak terdaftar. Ayu menoleh ke samping, menatap Denny yang mendengkur halus, sama sekali tidak terganggu oleh badai yang baru saja dikirimkan ibunya. Ayu mengguncang bahu Denny, menunjukkan pesan itu dengan tangan gemetar, berharap suaminya akan membela atau setidaknya menunjukkan rasa kecewa. Namun, Denny hanya melirik sekilas, membalikkan badan, dan bergumam dingin agar Ayu menuruti keinginan ibunya karena mereka adalah orang tua yang harus dihormati. Kepedihan Ayu berubah menjadi kemarahan yang membeku saat ia menyadari bahwa selama 5 tahun pernikahan, ia tetaplah orang asing di mata mereka. Ayu beranjak dari tempat tidur, melangkah menuju ruang kerja kecilnya di sudut rumah. Ia membuka laci rahasia yang terkunci rapat dan mengeluarkan sebuah kartu ATM hitam yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Denny maupun keluarga besarnya. Selama ini, Denny menjabat sebagai direktur utama di perusahaan distribusi yang berkembang pesat. Namun ia lupa bahwa seluruh modal awal, koneksi, dan aset bangunan perusahaan itu adalah milik pribadi Ayu yang dipinjamkan secara hukum. Ayu selama ini memilih di balik layar, membiarkan suaminya menikmati panggung dan pujian dari Bu Harbani sebagai anak yang sukses. Sambil menatap kartu hitam itu, Ayu teringat bagaimana Rita dan Romi, adik iparnya, sering mengejeknya sebagai menantu yang hanya bisa menumpang hidup. Tanpa suara, Ayu mulai mengetik pesan singkat kepada asisten pribadinya di kantor pusat untuk menyiapkan penarikan seluruh aset dan pembatalan semua transaksi yang menggunakan kartu kredit atas namanya. Ia tidak lagi menangis, karena air matanya telah menguap digantikan oleh rencana besar yang akan meruntuhkan kesombongan keluarga Harbani dalam semalam. Bei Sami, asisten rumah tangga yang sudah lama ikut Ayu, masuk ke ruangan membawa segelas air hangat dengan wajah prihatin karena ia juga melihat pesan di grup keluarga tersebut dari ponselnya yang terhubung dengan internet rumah. Bei Sami tahu betapa Ayu telah berkorban banyak, bahkan seringkali menunda membeli keperluan pribadinya demi membiayai gaya hidup mewah Bu Harbani yang haus akan pengakuan sosial. Ayu meminum air itu perlahan, matanya menatap tajam keluar jendela yang masih gelap, membayangkan wajah sombong Bu Harbani saat menyadari bahwa menantu yang ia buang adalah pemegang kunci nasibnya. Ia menyuruh Bei Sami mulai mengemas barang-barang milik Arjuna, anaknya, karena mereka akan pergi ke tempat yang jauh lebih indah daripada sekadar Paris. Ayu tahu bahwa Denny sangat bergantung pada fasilitas kantor, mulai dari mobil mewah hingga rumah yang mereka tempati, yang semuanya sebenarnya terikat pada kontrak perusahaan di bawah kendali Ayu. Malam itu menjadi titik balik di mana Ayu memutuskan untuk berhenti menjadi pelindung bagi orang-orang yang tidak tahu cara menghargai. Menjelang fajar, Ayu menyelesaikan semua urusan administratif melalui surat elektronik dan panggilan telepon singkat. Ia sudah memberikan instruksi kepada pihak bank untuk memblokir semua kartu tambahan yang dipegang oleh Denny, Bu Harbani, serta kedua adik iparnya tepat saat jam operasional bandara dimulai.
Ia juga menghubungi pihak travel dan hotel di Paris untuk membatalkan seluruh reservasi kelas 1 itu dan meminta pengembalian dana penuh ke rekening pribadinya. Tidak ada lagi rasa kasihan, karena baginya, pengusiran jam 3 pagi itu adalah surat cerai tidak resmi yang dikirimkan oleh keluarga Harbani. Ayu berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya, dan menatap pantulan wajah wanita tangguh yang selama ini bersembunyi di balik peran istri yang penurut. Ia membangunkan Arjuna dengan kecupan lembut, membisikkan bahwa mereka akan memulai petualangan baru di atas kapal pesiar mewah tanpa ada orang yang bisa menyakiti mereka lagi. Senyum kecil muncul di bibir Ayu saat ia membayangkan kekacauan yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan di bandara. Di ruang tamu, koper-koper besar milik Bu Harbani, Rita, dan Romi sudah berjajar rapi, siap untuk diangkut menuju bandara oleh supir yang juga digaji dari kantor. Mereka berbicara dengan suara keras tentang rencana belanja di galeri ternama Paris, seolah-olah Ayu tidak ada di ruangan itu. Bu Harbani bahkan dengan sengaja meminta Ayu membuatkan kopi terakhir sebelum mereka berangkat, sambil menyindir bahwa Ayu beruntung masih diizinkan menjaga rumah yang mewah ini. Denny hanya diam sibuk dengan ponselnya, tidak berani menatap mata Ayu yang kini terlihat begitu tenang dan penuh rahasia. Saat mobil jemputan tiba, Bu Harbani melambaikan tangan dengan angkuh tanpa mengucapkan terima kasih atas semua persiapan yang sebenarnya dilakukan oleh Ayu. Ayu hanya berdiri di ambang pintu, melihat mobil itu menjauh menuju bandara, sambil menggenggam ponselnya yang mulai bergetar menerima notifikasi pertama dari pihak bank. Kepuasan itu mulai terasa saat ia melihat satu persatu notifikasi pembatalan transaksi masuk, menandakan bahwa drama besar di bandara baru saja dimulai. Suasana di bandara pagi itu sangat ramai, namun keriuhan di depan meja check-in maskapai internasional jauh lebih bising karena suara melengking Bu Harbani. Petugas bandara dengan wajah kaku berulang kali menjelaskan bahwa seluruh tiket atas nama keluarga Harbani telah dibatalkan oleh pemilik kartu kredit utama sejak 2 jam yang lalu. Denny mencoba mengeluarkan kartu kredit manajer miliknya, namun mesin EDC berulang kali menunjukkan status ditolak karena blokir permanen. Rita dan Romi mulai panik. Mereka saling tunjuk dan menyalahkan satu sama lain karena tidak membawa uang tunai yang cukup untuk membeli tiket baru secara mendadak. Bu Harbani berteriak histeris, menuntut agar pihak maskapai mendahulukan mereka karena merasa sebagai keluarga terpandang, tanpa menyadari bahwa semua mata penumpang lain menatap mereka dengan hinaan. Di tengah kekacauan itu, Denny terus mencoba menghubungi Ayu, namun ponsel istrinya tidak aktif, menyisakan nada tunggu yang dingin seolah menertawakan ketidakberdayaan mereka. Di tempat lain yang jauh dari hiruk-pikuk bandara, Ayu melangkah dengan anggun menaiki jembatan menuju dermaga eksklusif di mana sebuah kapal pesiar mewah sudah menunggu. Arjuna melompat kegirangan melihat kapal raksasa yang akan menjadi rumah mereka selama beberapa minggu ke depan, menjanjikan fasilitas kelas dunia yang belum pernah dilihat anak itu sebelumnya. Ayu telah memesan kategori kamar paling mewah, sebuah suite luas dengan balkon pribadi yang menghadap langsung ke samudra biru yang tenang. Sambil menyesap minuman dingin di dek kapal, Ayu menyalakan ponselnya hanya untuk melihat puluhan panggilan tak terjawab dan pesan teks yang penuh amarah dari Denny. Pesan-pesan itu awalnya berisi perintah untuk segera mengaktifkan kartu, lalu berubah menjadi cacian, hingga akhirnya menjadi rintihan memohon bantuan karena mereka tidak bisa pulang dari bandara akibat tidak punya uang sepeser pun. Ayu hanya tersenyum tipis, lalu menghapus semua pesan itu tanpa niat untuk membalas sedikit pun. Rita dan Romi mulai merengek kelaparan karena mereka sejak pagi belum sempat sarapan, sementara sisa uang di dompet mereka hanya cukup untuk membeli beberapa botol air mineral. Bu Harbani terduduk lemas di atas kopernya yang mahal. Wajahnya pucat pasi saat menyadari bahwa martabat yang ia banggakan runtuh seketika di tempat umum. Denny terpaksa menghubungi rekan kantornya untuk meminta bantuan. Namun ia justru mendapatkan kabar yang lebih mengejutkan dari kantor pusat. Sekretaris perusahaan memberitahu bahwa posisi Denny sebagai direktur utama sedang ditangguhkan atas perintah pemilik modal mayoritas, karena adanya audit darurat terhadap penggunaan aset perusahaan. Dunia Denny terasa berputar. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak memiliki apa-apa tanpa izin dari Ayu, wanita yang ia biarkan dihina oleh keluarganya sendiri. Kepanikan kini berubah menjadi ketakutan nyata akan masa depan yang gelap gulita. Puncak penderitaan mereka terjadi ketika petugas keamanan bandara meminta rombongan Bu Harbani untuk meninggalkan area check-in, karena dianggap mengganggu ketertiban umum.
Mereka terpaksa menyeret koper-koper berat itu keluar menuju terminal angkutan umum. Pemandangan yang sangat kontras dengan keberangkatan mereka yang sangat angkuh tadi pagi. Bu Harbani menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang harus menunggu bus bandara bersama rakyat jelata yang selama ini ia rendahkan. Rita mencoba memesan taksi online, namun aplikasi di ponselnya tidak bisa digunakan karena akunnya terhubung dengan kartu kredit Ayu yang sudah mati. Mereka benar-benar terlantar di pinggiran bandara, dikelilingi oleh koper bermerek yang kini terasa seperti beban yang sangat berat dan tidak berguna. Keangkuhan darah daging yang mereka agungkan ternyata tidak bisa membelikan mereka selembar tiket pulang. Ayu berdiri di tepi kapal pesiar, membiarkan angin laut menerpa wajahnya dengan lembut seolah menghapus sisa-sisa luka hati yang ia pendam bertahun-tahun. Ia melihat Arjuna sedang bermain dengan riang bersama anak-anak dari berbagai negara di area bermain kapal yang sangat eksklusif. Di tangannya, Ayu memegang surat pencabutan seluruh fasilitas rumah dan kendaraan yang dihuni oleh keluarga Harbani yang akan segera dieksekusi oleh pengacara pribadinya besok pagi. Ia tidak merasa jahat. Ia hanya sedang mengambil kembali apa yang memang menjadi haknya dari orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Kapal pesiar itu mulai membunyikan sirene panjang, menandakan perjalanan menuju samudra luas dimulai, meninggalkan segala drama keluarga yang tidak sehat itu di daratan. Kapal itu perlahan bergerak meninggalkan pelabuhan, memutus semua akses komunikasi Ayu dengan masa lalunya yang penuh penghinaan. Sesampainya di rumah dengan taksi online yang dipesan menggunakan sisa uang receh di dompet Romi, keluarga Harbani disambut oleh pemandangan yang lebih mengerikan. Di depan gerbang rumah mewah itu, dua orang pria berseragam hitam dari perusahaan sekuritas berdiri tegak dengan surat perintah penyegelan. Bei Sami sudah berdiri di pinggir jalan dengan tas pakaian miliknya. Sementara gerbang rumah telah dirantai rapat dan semua akses kunci pintar telah diubah total. Denny mencoba merangsek masuk dan berteriak bahwa ia adalah direktur utama. Namun salah satu pria itu dengan dingin menyerahkan dokumen resmi. Dokumen tersebut menyatakan bahwa rumah itu adalah aset perusahaan di bawah kepemilikan mutlak Ayu, dan karena Denny telah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan manajer dan direktur utama, seluruh fasilitas harus dikosongkan dalam waktu 1 jam. Bu Harbani jatuh pingsan di atas aspal panas. Sementara Rita dan Romi hanya bisa mematung melihat semua pakaian mereka dilempar keluar dalam kantong plastik hitam besar. Kehancuran psikis mulai merayap masuk ke dalam sanubari Denny saat ia menyadari bahwa seluruh hidupnya selama ini hanyalah pinjaman dari istri yang ia remehkan. Tanpa jabatan, tanpa mobil dinas, dan tanpa akses ke rekening perusahaan, ia tidak lebih dari seorang pria pengangguran yang memiliki banyak hutang gaya hidup. Ia mencoba menghubungi kolega bisnisnya, namun kabar tentang jatuhnya Denny Harbani telah menyebar lebih cepat daripada api, dan semua pintu tertutup rapat baginya. Bu Harbani yang baru siuman mulai meracau, menyalahkan Denny karena dianggap tidak bisa mendidik istri, padahal dialah otak di balik semua penghinaan itu. Mereka kini terpaksa mengungsi ke sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, tempat yang dulu selalu Bu Harbani sebut sebagai kandang hewan. Ruangan yang lembab dan bau apek menjadi saksi bisu bagaimana keluarga yang tadinya merasa setingkat dewa kini harus berdesakan di satu kasur tipis. Hari-hari berikutnya menjadi neraka dunia bagi mereka, terutama saat surat gugatan cerai dari Ayu tiba di tangan Denny bersamaan dengan tuntutan pengembalian dana perusahaan yang sempat ia salah gunakan. Aris merasa harga dirinya sebagai lelaki hancur berkeping-keping saat melihat foto-foto di media sosial yang menunjukkan Arjuna sedang tertawa bahagia di atas kapal pesiar. Ayu menutup semua akses komunikasi bagi mereka, membuat Bu Harbani hampir gila karena tidak bisa lagi pamer kemewahan kepada teman-temannya di media sosial. Rita dan Romi yang tidak terbiasa bekerja keras mulai bertengkar hebat karena lapar. Bahkan mereka tega mencuri sisa perhiasan ibunya hanya untuk membeli makan di warung pinggir jalan. Hukuman psikis berupa rasa malu yang mendalam dan isolasi sosial mulai menggerogoti kewarasan mereka satu persatu. Bu Harbani sering terlihat bicara sendiri di depan cermin, mengulang-ulang kalimat bahwa ia adalah keluarga inti, sementara kenyataannya ia sedang memakan nasi bungkus sisa kemarin. Beberapa bulan berlalu, dan kondisi keluarga Harbani mencapai titik terendah saat Denny harus menghadapi pemeriksaan polisi terkait dugaan penggelapan aset yang dilaporkan oleh pihak Ayu. Di dalam sel tahanan yang dingin, Denny baru menyadari betapa hangatnya pelukan Ayu dan betapa tulusnya wanita itu menjaganya selama ini. Ia menangis setiap malam,
membayangkan wajah Arjuna yang kini mungkin sudah melupakannya sebagai seorang ayah yang gagal. Di luar sana, Bu Harbani harus berjuang dengan penyakit komplikasinya tanpa ada biaya untuk rumah sakit mewah seperti dulu. Ia harus mengantre berjam-jam di puskesmas, merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi orang kecil yang tidak dipedulikan, posisi yang dulu selalu ia berikan kepada Ayu. Karma itu datang bukan dalam bentuk kematian, melainkan dalam bentuk kehidupan yang penuh dengan penghinaan dan kemiskinan yang berkepanjangan. Setahun kemudian, Ayu akhirnya muncul kembali dengan penampilan yang lebih bersinar dan aura kemandirian yang tidak tergoyahkan. Ia mendatangi kontrakan kumuh itu bukan untuk mengejek, melainkan untuk memberikan keputusan final tentang masa depan mereka. Bu Harbani yang dulu sombong kini tampak 10 tahun lebih tua, kurus, dan gemetar saat melihat menantunya berdiri di depan pintu. Tidak ada lagi kata-kata tajam yang keluar dari mulut wanita tua itu, melainkan hanya isak tangis permohonan ampun yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Ayu berdiri tegak, menatap kehancuran yang dihasilkan oleh keangkuhan mereka sendiri, menyadari bahwa pelajaran hidup ini sudah cukup untuk mereka semua. Ia meninggalkan sebuah amplop coklat di atas meja kayu yang rapuh sebelum berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun. Ayu tidak membuka suara sedikit pun saat melihat Bu Harbani bersimpuh di lantai tanah kontrakan itu. Di dalam amplop coklat tersebut, Ayu hanya menyertakan surat pernyataan bahwa ia tidak akan memenjarakan Denny lebih lama asalkan Denny menandatangani surat pelepasan hak asuh anak dan mengakui seluruh penggelapan dana secara tertulis. Denny yang baru saja keluar dari tahanan sementara tampak seperti kerangka hidup. Matanya cekung dan tangannya gemetar saat memegang pena untuk menandatangani dokumen itu. Ia tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap mata Ayu, karena setiap inci keberadaan Ayu mengingatkannya pada pengkhianatan yang ia lakukan terhadap cinta yang tulus. Bu Harbani terus meratap, memohon agar Ayu mau kembali dan membiayai pengobatannya, namun Ayu tetap bergeming. Baginya, pemaafan bukan berarti kembali ke dalam lingkaran racun yang sama, melainkan melepaskan beban agar ia bisa melangkah lebih jauh tanpa dendam. Pertobatan panjang keluarga Harbani dimulai ketika mereka benar-benar kehilangan segala bentuk bantuan dari dunia luar. Rita dan Romi yang dulu sangat angkuh terpaksa bekerja sebagai buruh cuci dan kuli panggul di pasar demi mencukupi kebutuhan makan sang ibu yang kian merapuh. Mereka merasakan sendiri bagaimana pedihnya otot yang dipaksa bekerja demi sesuap nasi, sebuah kenyataan yang dulu tidak pernah mereka hargai saat Ayu yang menyediakannya. Denny menghabiskan hari-harinya sebagai pekerja kasar di bengkel kecil, jauh dari kursi empuk jabatan direktur utama yang dulu ia banggakan. Hukuman psikis berupa penyesalan yang membakar setiap detik kehidupan mereka jauh lebih dahsyat daripada jeruji besi manapun. Mereka hidup dalam bayang-bayang kegagalan, melihat orang-orang yang dulu mereka rendahkan kini justru hidup jauh lebih mulia daripada mereka. Beberapa tahun kemudian, setelah menjalani masa hukuman mental yang sangat berat dan kemiskinan yang menyiksa, sifat angkuh keluarga itu benar-benar terkikis habis. Bu Harbani kini menjadi sosok yang pendiam dan rajin beribadah di musola kecil dekat kontrakan. Seringkali ia menangis saat teringat betapa jahatnya ia dulu kepada Ayu. Penebusan dosa itu mereka jalani dengan kepasrahan total, menerima setiap hinaan dari tetangga sebagai bagian dari pembersihan jiwa. Ayu yang mendengar kabar tentang perubahan sikap mereka akhirnya mengirimkan bantuan pendidikan untuk keponakan-keponakannya secara anonim, bukan karena ia ingin kembali, tapi karena ia ingin memutus rantai kebencian. Kehidupan mereka memang tidak akan pernah kembali mewah, namun mereka akhirnya menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan rasa syukur yang selama ini hilang dari hati mereka. Ayu kini berdiri di puncak gedung kantor pusatnya yang baru, memandang matahari terbenam yang memantul di kaca-kaca gedung pencakar langit. Arjuna tumbuh menjadi anak yang sangat bijak. Ia tahu kisah ibunya namun tidak diajarkan untuk membenci ayahnya, melainkan diajarkan untuk menjadi lelaki yang menghormati wanita. Ayu merasa tugasnya sebagai manusia telah selesai dalam memberi pelajaran tentang harga diri dan keadilan. Ia telah membuktikan bahwa darah daging hanyalah urusan biologi. Namun kasih sayang dan kesetiaan adalah urusan nurani yang tidak bisa ditukar dengan gelar atau harta. Cerita pahit itu ia tutup rapat-rapat dalam lembaran masa lalu, menggantinya dengan masa depan yang penuh dengan cahaya keberhasilan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Keluarga Harbani tetap tinggal di rumah sederhana di desa, jauh dari hiruk pikuk kota yang dulu menjadi panggung kesombongan mereka.
Denny tidak pernah menikah lagi dan menghabiskan sisa hidupnya untuk merawat ibunya yang sakit-sakitan dengan penuh kesabaran. Ayu telah mencapai puncak kesuksesan sebagai pengusaha internasional, namun ia tetap dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan dermawan. Mereka hidup di dunia yang berbeda, namun keduanya telah mempelajari satu hal besar. Kesombongan adalah jembatan menuju kehancuran, dan kerendahan hati adalah jalan menuju keselamatan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa posisi dan harta adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh sang pemilik sebenarnya. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena statusnya sebagai orang luar dalam keluarga, karena seringkali orang itulah yang menjadi penyangga rumah tangga Anda. Kesetiaan seorang istri adalah aset yang tidak ternilai, dan sekali Anda mengkhianatinya demi keegoisan, Anda mungkin tidak akan pernah bisa membangun kembali apa yang telah runtuh. Darah memang lebih kental dari air, namun air yang jernih jauh lebih menghidupkan daripada darah yang penuh dengan racun kebencian. Bagaimana menurut Anda? Apakah tindakan Ayu membatalkan tiket di bandara adalah tindakan yang tepat atau terlalu kejam? Jika Anda berada di posisi Ayu dan menerima pesan hinaan jam 3 pagi, apa hal pertama yang akan Anda lakukan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa bagikan kisah ini kepada mereka yang mungkin sedang berjuang mempertahankan harga dirinya di tengah tekanan keluarga yang tidak sehat. Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yu Jiem. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan datang ke sebuah pernikahan bukan sebagai tamu, tapi sebagai istri sah yang menyaksikan suaminya menikahi wanita lain yang sedang hamil? Hari ini, saya akan membawa Anda masuk ke dalam kisah Anita. Seorang wanita yang dihina mandul, dikhianati dan dibuang demi seorang pelakor. Namun, di saat sang suami merasa di atas angin, sebuah kejutan besar datang dari sosok yang tak terduga, ibu mertuanya sendiri. Bukan restu yang didapat, melainkan sebuah kalimat yang membuat seisi gedung membisu dan menghancurkan hidup sang suami dalam sekejap. Simak kisah lengkapnya, tentang bagaimana sebuah kesabaran berbuah kemenangan yang sangat berkelas, dan bagaimana sebuah pengkhianatan dibayar dengan penyesalan seumur hidup yang begitu dahsyat. Namun, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar kami tahu cerita ini sudah sampai pada Bapak, Ibu saudara semua. Selamat menyaksikan. Anita berdiri tegak di depan cermin, merapikan kebaya brokat hitamnya yang mewah. Tidak ada air mata, hanya tatapan dingin yang tajam. Di tangannya, sebuah undangan pernikahan siri bergambar foto suaminya, Donald, dengan Lucia, mantan manajer di kantor suaminya. Lucia sedang hamil besar, dan Donald dengan bangganya mengumumkan ke seluruh keluarga besar bahwa ia harus bertanggung jawab demi darah dagingnya. Anita tidak lari, ia justru melangkah menuju gedung pertemuan kecil di pinggiran kota tempat acara itu berlangsung. Setibanya di sana, aroma melati menyengat menyambutnya, berpadu dengan bisik-bisik tetangga yang memandang Anita dengan tatapan kasihan. Donald yang sedang duduk di kursi pelaminan siri bersama Lucia langsung berdiri dengan wajah tegang. Lucia, yang mengenakan gaun putih ketat yang menonjolkan perut buncitnya, justru tersenyum kemenangan. Donald melangkah turun dengan sombong, bukannya merasa bersalah, ia malah menghardik Anita di depan semua tamu. Donald berteriak bahwa Anita adalah istri yang tidak berguna, karena selama 7 tahun menikah tidak mampu memberikan keturunan. Ia mengatakan bahwa Lucia adalah penyelamat kehormatan keluarga, karena mengandung anak laki-laki yang akan meneruskan nama besar mereka. Lucia ikut menimpali dengan suara manja yang dibuat-buat, mengatakan bahwa Anita seharusnya tahu diri dan segera angkat kaki karena posisinya sudah digantikan oleh calon ibu dari anak Donald. Semua tamu terdiam, sebagian besar ibu-ibu yang datang mulai berbisik menghujat Anita, menganggap Anita adalah penghalang kebahagiaan suaminya. Anita hanya diam, senyum tipis terukir di bibirnya yang merah menyala. Ia mendekat ke arah Lucia, menatap perut perempuan itu dengan pandangan yang membuat Lucia seketika merinding. Anita tidak membalas makian itu dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan yang mengerikan. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Donald maupun para tamu yang hadir di sana. Keberanian Anita membuat suasana yang tadinya penuh kemenangan bagi si pelakor menjadi senyap mencekam. Anita mengeluarkan sebuah amplop hitam dari tasnya, namun sebelum ia sempat membukanya, pintu gedung terbuka dengan dentuman keras. Ibu Lestari, ibu kandung Donald sekaligus pemilik tunggal seluruh kekayaan keluarga,
muncul dengan wajah merah padam karena amarah. Semua orang mengira Ibu Lestari datang untuk merestui cucu pertamanya. Namun langkah kakinya yang menghentak justru menuju ke arah Donald. Ibu Lestari berdiri di antara Anita dan Donald. Lalu dengan suara menggelegar yang menggetarkan ruangan, ia menunjuk wajah putranya sendiri. Suasana berubah drastis saat Ibu Lestari menarik napas panjang untuk meledakkan sebuah pengumuman yang akan menghancurkan hidup Donald dalam sekejap. Donald mencoba mendekat dan merangkul ibunya, mengira sang ibu akan membelanya di depan Anita. Namun, Ibu Lestari justru menepis tangan Donald dengan kasar hingga pria itu terhuyung ke belakang. Dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh ketegasan, Ibu Lestari berteriak bahwa ia lebih memilih kehilangan seorang putra daripada memiliki anak yang tidak punya moral dan mengkhianati istri sehebat Anita. Ibu Lestari mengumumkan di depan seluruh tamu bahwa mulai detik ini, Donald resmi dicopot dari jabatannya sebagai direktur utama di perusahaan keluarga dan tidak lagi memiliki hak atas 1 sen pun harta warisan. Seluruh aset, rumah mewah yang mereka tinggali, hingga mobil-mobil koleksi Donald telah dipindahkan atas nama Anita secara hukum. Lucia yang tadinya membusungkan dada ketika pucat pasi, menyadari bahwa pria yang ia rebut kini hanyalah seorang pengangguran yang tidak punya apa-apa lagi selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Ibu Lestari berdiri tegak dengan wibawa yang tak tergoyahkan, sementara Donald mematung seperti patung batu yang retak. Lucia yang tadi bersandar manja di bahu Donald, perlahan menjauh, matanya liar menatap sekeliling ruangan yang kini penuh dengan tatapan menghina. Ibu Lestari kembali bersuara, kali ini lebih tajam dari sembilu, menyatakan bahwa kesabarannya sudah habis melihat kelakuan Donald yang memalukan. Ibu Lestari mengungkapkan bahwa selama ini Anita adalah sosok yang menjaga semua borok Donald, termasuk hutang-hutang pribadi Donald yang jumlahnya miliaran akibat gaya hidup mewahnya. Donald berlutut di lantai, mencoba menggapai kaki ibunya, memohon agar Ibu Lestari tidak melakukan hal setegak itu di depan banyak orang, namun Ibu Lestari justru meludah ke arah lantai di samping Donald. Anita tetap berdiri tenang, memandangi suaminya yang kini terlihat begitu kecil dan hina di bawah kaki ibunya sendiri. Lucia mulai berteriak histeris, menuduh Ibu Lestari tidak adil karena ia sedang mengandung cucu dari keluarga mereka. Namun, Ibu Lestari justru tertawa getir dan mengatakan bahwa ia tidak butuh cucu yang lahir dari rahim perempuan yang tega merusak rumah tangga orang lain demi harta. Ibu Lestari kemudian memerintahkan beberapa ajudan pribadinya untuk menyeret Donald dan Lucia keluar dari gedung itu sekarang juga karena gedung tersebut juga merupakan aset yang telah ia berikan kepada Anita. Seluruh tamu undangan yang merupakan kolega bisnis dan keluarga besar hanya bisa terpaku, tidak berani membela Donald yang kini sudah tidak memiliki kuasa apapun. Donald bangkit dan mencoba menyerang Anita secara verbal, menuduh Anita telah mencuci otak ibunya agar membenci dirinya. Donald berteriak bahwa Anita tidak akan pernah bahagia karena ia adalah wanita mandul yang tidak bisa memberikan keturunan, sementara Lucia memiliki segalanya yang dibutuhkan seorang laki-laki. Anita mendekat, tepat di depan wajah Donald, dan berbisik cukup keras agar terdengar oleh beberapa orang di baris depan. Anita mengatakan bahwa selama ini ia diam bukan karena ia lemah, tapi karena ia menunggu saat yang tepat untuk melihat Donald jatuh ke lubang yang ia gali sendiri. Anita mengingatkan Donald tentang satu rahasia besar yang selama ini tersimpan rapat di dalam lemari besi kantor mereka. Sebuah dokumen yang akan membuat Donald berharap ia tidak pernah dilahirkan ke dunia. Suasana gedung menjadi sangat panas saat Lucia tiba-tiba mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya, mencoba mencari simpati dari para tamu yang ada. Namun, tidak ada satupun orang yang bergerak untuk menolong. Semua mata tertuju pada Ibu Lestari yang kini menyerahkan sebuah map merah kepada Anita di atas panggung. Ibu Lestari memeluk Anita dengan erat dan meminta maaf di depan semua orang karena telah melahirkan anak sehebat Donald yang ternyata bermental pengecut. Ibu Lestari bersumpah bahwa siapapun yang mencoba membantu Donald atau Lucia akan berurusan langsung dengan pengacaranya dan akan dikeluarkan dari daftar relasi bisnis keluarga besar mereka. Donald yang putus asa mencoba meraih tas tangan Anita untuk mencari kunci mobilnya. Namun ajudan Ibu Lestari dengan sigap meringkus tangan Donald dan memelintirnya hingga pria itu mengerang kesakitan. Ibu Lestari memberikan instruksi terakhir bahwa hari itu juga, seluruh akses rekening bank Donald diblokir dan semua kartu kredit atas nama perusahaan disita. Donald dan Lucia akhirnya diseret keluar gedung seperti pencuri yang tertangkap basah, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi oleh keheningan yang mencekam.
Anita berdiri sendirian di tengah panggung, memandang pintu gedung yang tertutup rapat, menyadari bahwa peperangan yang sesungguhnya baru saja dimulai dan ia memegang kendali penuh atas kehancuran pria yang pernah ia cintai. Donald dan Lucia kini terpaksa menempati sebuah kontrakan sempit di gang kumuh, tempat yang sangat jauh dari kemewahan yang biasa mereka nikmati. Lucia yang perutnya semakin membesar terus-menerus mengeluh, memaki Donald karena tidak mampu lagi membelikannya barang-barang bermerek atau sekadar makanan enak. Donald yang kini menjadi pengangguran dan tidak punya keahlian selain mengandalkan fasilitas ibunya, hanya bisa diam menerima cacian Lucia. Hari-hari mereka diisi dengan pertengkaran hebat yang terdengar hingga ke telinga tetangga sekitar. Lucia mulai menunjukkan sifat aslinya yang kasar, bahkan tidak segan melempar barang ke arah Donald jika permintaannya tidak dituruti. Di sisi lain, Anita mulai menjalankan tugas barunya sebagai direktur utama di perusahaan keluarga Ibu Lestari. Dengan kepemimpinan yang tegas dan cerdas, Anita berhasil menaikkan laba perusahaan dalam waktu singkat, membuat Ibu Lestari semakin bangga dan yakin bahwa keputusannya tidak salah. Namun, di balik kesuksesan itu, Anita dan Ibu Lestari sering terlihat mengunjungi sebuah rumah sakit secara rahasia untuk menemui dokter spesialis. Ada sebuah rahasia besar yang sengaja mereka simpan rapat-rapat dari Donald. Ibu Lestari memberikan dukungan penuh kepada Anita, seolah ada ikatan batin yang lebih kuat daripada sekadar hubungan mertua dan menantu. Donald yang merasa harga dirinya hancur mencoba mencari pekerjaan ke beberapa kolega lamanya, namun tidak ada satupun yang mau menerima. Kabar tentang pengkhianatan Donald kepada Anita dan pemecatannya oleh Ibu Lestari telah menyebar luas ke seluruh relasi bisnis. Setiap kali Donald datang melamar, ia selalu disambut dengan sindiran dan tawa mengejek. Para kolega yang dulu menjilatnya kini justru membuang muka. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa laki-laki yang berkhianat pada istri sahnya tidak layak dipercaya dalam urusan bisnis. Donald pulang dengan tangan hampa, hanya untuk disambut oleh amukan Lucia yang menuntut biaya persalinan di rumah sakit mewah. Suatu sore, Donald nekat mendatangi kantor lamanya untuk bertemu Anita, berharap bisa mendapatkan sedikit belas kasihan. Namun, ia justru dihentikan oleh satpam di depan gerbang. Dari kejauhan, Donald melihat Anita keluar dari mobil mewah dengan penampilan yang sangat berkelas. Jauh berbeda dengan Anita yang dulu selalu menunduk saat ia maki. Anita melewati Donald seolah-olah pria itu adalah debu yang tidak terlihat. Donald berteriak memanggil nama Anita. Namun Anita terus melangkah masuk ke dalam gedung yang kini sepenuhnya milik istrinya itu. Hati Donald terasa tertusuk melihat kenyataan bahwa posisinya kini benar-benar telah digantikan oleh wanita yang dulu ia anggap lemah. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Lucia yang frustrasi karena kekurangan uang mulai menghubungi pria-pria dari masa lalunya. Donald tanpa sengaja membaca pesan singkat di ponsel Lucia yang berisi permintaan uang dengan nada yang sangat mesra kepada seorang pria bernama Nico. Donald merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya saat menyadari bahwa Lucia mungkin saja hanya memanfaatkannya sejak awal. Saat Donald mencoba mengonfrontasi hal itu, Lucia justru tertawa keras dan menghina kejantanan Donald. Lucia dengan berani mengatakan bahwa Donald hanyalah batu loncatan yang gagal, dan ia tidak yakin apakah bayi di perutnya benar-benar darah daging Donald. Donald terduduk lemas di lantai kontrakan yang kotor, sementara Lucia pergi meninggalkan rumah dengan membanting pintu. Donald mulai teringat pada semua ucapan Anita tentang rahasia di dalam lemari besi kantor. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu di dalam benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan semua yang terjadi padanya. Namun ia belum tahu bahwa kebenaran yang akan terungkap jauh lebih mengerikan daripada kemiskinan yang ia alami sekarang. Donald pun merangkak keluar rumah dengan kondisi yang kacau, bermaksud mencari kebenaran tentang siapa sebenarnya dirinya di mata Anita dan Ibu Lestari selama ini. Donald nekat menyelinap ke rumah lama Ibu Lestari saat malam hari, berharap menemukan dokumen yang pernah disinggung oleh Anita. Dengan tangan gemetar, ia membongkar laci meja kerja ibunya hingga menemukan sebuah map medis berwarna kusam yang tertimbun di tumpukan paling bawah. Saat membuka lembaran di dalamnya, jantung Donald seolah berhenti berdetak. Itu adalah hasil tes kesuburan yang dilakukan 10 tahun lalu setelah ia mengalami kecelakaan motor hebat di masa kuliah. Hasilnya menyatakan dengan sangat jelas bahwa Donald mengidap azoospermia permanen, yang artinya ia mandul dan tidak akan pernah bisa memiliki keturunan biologis seumur hidupnya.
Dunia Donald runtuh seketika saat menyadari bahwa selama 7 tahun ini, Anita telah menelan semua hinaan dan makiannya tentang anak demi menjaga harga diri Donald sebagai laki-laki. Anita sengaja membiarkan dirinya dianggap mandul oleh keluarga besar agar Donald tidak merasa rendah diri. Air mata penyesalan mulai membasahi pipi Donald. Namun rasa sakit itu berubah menjadi amarah yang membara saat ia teringat pada Lucia. Jika ia mandul, maka bayi yang selama ini dibanggakan oleh Lucia dan menjadi alasannya mengkhianati Anita adalah anak pria lain. Donald menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segumpal kotoran yang menipunya mentah-mentah. Keesokan harinya, Donald membawa dokumen itu dan menemui Anita di sebuah kafe. Ia datang dengan pakaian lusuh dan wajah yang hancur, bersujud di depan Anita untuk meminta maaf. Anita hanya menatapnya dengan pandangan kosong tanpa rasa benci maupun cinta. Anita kemudian meletakkan sebuah dokumen lain di atas meja, yaitu hasil tes DNA yang diambil secara diam-diam melalui sampel rambut Lucia yang tertinggal di kantor. Hasilnya sinkron dengan ketakutan Donald. Bayi itu adalah anak dari Nico, pria yang merupakan mantan kekasih Lucia. Anita mengatakan bahwa ia sudah tahu segalanya sejak awal, termasuk fakta bahwa Donald adalah orang yang menerima donor ginjal dari Anita secara rahasia saat Donald jatuh sakit 5 tahun lalu. Donald meraung histeris di tengah kafe, menyadari bahwa nyawanya dan harga dirinya selama ini adalah pemberian dari wanita yang ia zolimi secara keji. Anita menjelaskan bahwa Ibu Lestari sangat membenci Donald bukan hanya karena perselingkuhan itu, tapi karena Donald telah mengkhianati malaikat yang telah memberikan sebelah ginjalnya agar Donald bisa tetap hidup. Ibu Lestari masuk ke kafe itu dan berdiri di samping Anita, menatap putranya dengan rasa jijik yang tak terhingga. Ibu Lestari mengatakan bahwa Donald tidak layak disebut manusia, karena telah membalas budi baik dengan luka yang sangat dalam. Donald mencoba memohon agar diizinkan kembali, namun Anita hanya berdiri dan mengambil tasnya. Ia mengatakan bahwa pemaafan mungkin ada, tapi kesempatan kedua sudah tertutup rapat dan terkunci di dasar laut. Saat itu juga, ponsel Donald berdering. Sebuah panggilan dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa Lucia baru saja melahirkan namun melarikan diri dari bangsal dan meninggalkan bayinya sendirian. Donald menatap Anita dengan tatapan memelas, berharap istrinya itu mau membantu. Namun Anita hanya memalingkan wajah. Donald kini berdiri di persimpangan jalan paling gelap dalam hidupnya, kehilangan segala hal yang pernah ia miliki karena kebodohannya sendiri. Donald berlari menuju rumah sakit dengan sisa tenaga yang ia miliki. Namun bukan sambutan hangat yang ia terima, melainkan tagihan biaya persalinan yang menumpuk. Di dalam kamar bayi, ia melihat seorang bayi laki-laki yang malang. Sosok yang dulu ia bangga-banggakan sebagai penerus tahta, kini hanyalah bukti nyata pengkhianatan Lucia. Donald hanya bisa terduduk lemas di lantai rumah sakit yang dingin, menyadari bahwa Lucia telah pergi membawa sisa uang yang ia curi dari tabungan terakhir Donald. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi harta. Hanya ada beban kenyataan bahwa ia telah menghancurkan hidupnya demi anak pria lain. Kehancuran mental Donald dimulai sejak hari itu. Ia mulai kehilangan akal sehatnya, sering berbicara sendiri di pinggir jalan, memanggil-manggil nama Anita dengan penuh penyesalan. Setiap kali melihat wanita berkebaya hitam, ia akan mengejarnya sambil bersujud, mengira itu adalah istrinya. Donald akhirnya diusir dari kontrakan kumuhnya karena tidak mampu membayar sewa. Ia hidup menggelandang, tidur di bawah jembatan, dan makan dari belas kasihan orang asing. Hukuman psikis yang ia jalani jauh lebih menyakitkan daripada jeruji besi. Ia dipenjara oleh bayang-bayang dosanya sendiri yang terus menghantui setiap detik tidurnya. Sementara itu, Anita dan Ibu Lestari tidak benar-benar menutup mata. Melalui orang suruhan, mereka memantau kondisi Donald yang semakin memprihatinkan. Anita memutuskan untuk mengambil bayi yang ditinggalkan Lucia. Bukan karena ia mencintai Lucia, tapi karena nuraninya sebagai wanita tidak tega melihat bayi yang tidak berdosa itu terlantar. Anita menempatkan bayi itu di sebuah yayasan panti asuhan mewah yang ia bangun sendiri. Ia memberikan fasilitas terbaik bagi bayi itu tanpa pernah membiarkan Donald tahu siapa pemilik yayasan tersebut. Anita memilih untuk membalas kejahatan dengan kemuliaan yang sangat elegan. Donald yang kondisinya semakin kritis karena depresi berat dan penyakit fisik akibat gaya hidup jalanan, akhirnya jatuh pingsan di depan gedung kantor lamanya. Saat terbangun,
Ia sudah berada di sebuah bangsal rehabilitasi yang bersih namun terasing. Ia didiagnosis mengalami gangguan jiwa ringan akibat trauma dan tekanan batin yang luar biasa. Selama di sana, ia tidak diizinkan bertemu siapapun, hanya dinding putih dan suara rekaman pengajian yang menemaninya merenungi nasib. Ia merasa dunianya sudah mati, dan ia hanyalah mayat hidup yang menunggu waktu untuk binasa. Suatu hari, seorang perawat datang membawakan sebuah cermin besar ke hadapan Donald. Donald terkejut melihat bayangannya sendiri yang tampak seperti kakek tua meskipun usianya masih muda. Rambutnya memutih, matanya cekung, dan tubuhnya tinggal tulang dibalut kulit. Perawat itu memberikan sepucuk surat tanpa nama yang berisi tulisan, "Penyesalan adalah awal dari penyucian, tapi bukan berarti penghapusan hukuman." Donald menangis sejadi-jadinya, meratapi setiap detik di mana ia pernah merasa menjadi raja padahal ia hanyalah seorang hamba yang sombong di atas penderitaan istri yang sangat mencintainya. 5 tahun telah berlalu, dan Donald baru saja menyelesaikan masa rehabilitasi serta hukuman sosial yang menghancurkan seluruh keangkuhannya. Ia kini bukan lagi pria parlente dengan setelan mahal, melainkan laki-laki parubaya dengan tatapan mata yang teduh namun penuh kesedihan. Atas izin Ibu Lestari, Donald diperbolehkan bekerja sebagai pengurus kebun dan pembersih area di Yayasan Kasih Anita, sebuah panti asuhan dan pusat perawatan bayi terlantar yang didirikan oleh mantan istrinya. Donald menjalani setiap pekerjaan kasarnya dengan penuh ketulusan, menganggap setiap keringat yang jatuh sebagai penghapus dosa-dosa masa lalunya yang begitu kelam. Suatu sore, Anita datang mengunjungi yayasan dengan penampilan yang tetap anggun, didampingi oleh Ibu Lestari yang kini sudah terlihat sepuh namun tetap sehat. Donald yang sedang menyapu dedaunan kering langsung menjatuhkan sapunya dan bersujud di kejauhan. Tidak berani mendekat karena merasa dirinya terlalu kotor untuk menginjak bayangan mereka. Anita melangkah mendekat, berhenti tepat beberapa langkah di depan Donald. Tidak ada lagi kemarahan di mata Anita. Yang ada hanyalah kedamaian. Anita memberikan segelas air dan sebuah roti kepada Donald. Sebuah isyarat bahwa ia telah melepaskan seluruh dendam yang selama ini mengikat batin mereka. Ibu Lestari memegang pundak Donald dan berbisik bahwa ia telah memaafkan putranya. Namun hak waris tetap tidak akan pernah kembali karena harta itu kini digunakan untuk kepentingan orang banyak. Donald menangis terseduh-seduh, menyatakan bahwa ia tidak butuh harta. Ia hanya butuh ketenangan batin sebelum ajal menjemput. Di kejauhan, Donald melihat seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang sedang bermain dengan ceria. Anak yang dulu ditinggalkan oleh Lucia. Anak itu tumbuh menjadi pribadi yang baik di bawah asuhan Yayasan Anita. Donald tersenyum getir, menyadari bahwa meski ia tidak bisa menjadi ayah biologis bagi siapapun, ia bisa membaktikan sisa hidupnya untuk menjaga kebahagiaan anak-anak yang senasib dengan bayi itu. Donald akhirnya menemukan kedamaian dalam pengabdiannya. Ia menghabiskan sisa usianya dengan merawat tanaman dan memastikan setiap sudut yayasan bersih untuk anak-anak. Lucia sendiri dikabarkan hidup berpindah-pindah dalam kemiskinan dan jeratan hutang, terus dikejar-kejar oleh masa lalunya yang kelam tanpa pernah menemukan jalan pulang. Cerita berakhir dengan pemandangan Anita dan Ibu Lestari yang berjalan meninggalkan yayasan, sementara Donald melambaikan tangan dengan tulus, sebuah akhir dari sebuah pertobatan panjang yang dibayar dengan harga yang sangat mahal namun melegakan jiwa. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan harta, melainkan kemenangan nurani. Anita tetap menjadi wanita mandiri yang sukses. Ibu Lestari mendapatkan ketenangan di masa tuanya, dan Donald berhasil memanusiakan dirinya kembali melalui penderitaan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bayi yang dulu menjadi simbol pengkhianatan kini menjadi simbol harapan baru di bawah naungan kasih sayang yang benar. Kesetiaan adalah mahkota yang paling berharga dalam sebuah pernikahan, dan kejujuran adalah fondasi yang tidak boleh diruntuhkan. Jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang yang diam saat dizolimi, karena saat ia bangkit bersama kebenaran, tidak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Karma tidak selalu datang dalam bentuk jeruji besi, namun seringkali hadir dalam bentuk penyesalan yang membakar jiwa hingga seseorang benar-benar sadar akan kesalahan yang telah diperbuat. Ibu-ibu sekalian, dari kisah Anita kita belajar bahwa menjadi wanita sabar bukan berarti menjadi lemah. Bagaimana menurut ibu-ibu? Apakah tindakan Ibu Lestari yang memindahkan harta ke menantunya sudah tepat? Dan apakah Donald pantas mendapatkan maaf setelah apa yang dia lakukan?
Tulis pendapat jujur ibu-ibu di kolom komentar. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini agar keluarga kita selalu dijauhkan dari pengkhianatan.